Ya hanya karena kita ini mengagumi sosok Habib Bahar bin Smith, maka seakan-akan seolah perbuatannya itu harus kita benarkan. Bahkan seakan-akan semua perbuatannya itu yang koar-koar itu ya, yang menghina-menghina pemerintah itu ya, seakan-akan kita menormalisasi hanya karena orang ini membela kebenaran. Enggak seperti itu teman-teman ya. Dalam hal membela kebenaran, dalam hal membela rakyat, dalam hal membela kebaikan, itu juga perlu yang namanya Orang mau muter nggak boleh. Iya. Nanti. Assalamualaikum teman-teman. Ya rupanya ya lagi-lagi teman-teman ya, sebuah dakwah melalui sosial media itu ya rupanya sangat efektif. Ya akhirnya saya mendapat sebuah kabar ya, di mana ternyata video ini atau bahkan channel Terbiadil ini itu sudah mendapatkan perhatian khusus langsung dari Habib Bahar bin Smith. Ya, ada teman saya mengirimkan kepada saya sebuah video, potongan video yang dimana video tersebut yang merupakan tanggapan dari Habib Bahar bin Smith ya tentang video yang kami duga kuat itu adalah kami pribadi teman-teman ya. Kami duga di situ adalah menjelaskan atau menyinggung ya saya pribadi. Ya namun ya saya tidak cukup puas ya kalau hanya berdasarkan ya, melihat sepotong video itu saja. Saya mencoba mencari video fullnya nih ya. Setelah saya berusaha mencari nggak ketemu ya, saya mencari nggak ketemu. Ya ternyata setelah ada saya menggunakan beberapa alat yang saya gunakan yang dimana ya kayak semacam alat screening lah ya, screening picture. Yang dimana hal tersebut saya bisa mendapatkan informasi ya lebih jauh terkait video itu. Sehingga saya bisa mengetahui ya siapa orang yang mengupload pertama kali, dari channel mana, bahkan di hari apa, tanggal berapa, di jam berapa ya, bahkan di detik berapa itu saya bisa mengetahuinya. Dan di daerah mana. Dan alhamdulillah ya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala saya mendapatkan versi fullnya. Kemudian saya simak ya kurang lebih video tersebut adalah video merupakan live ya. Jadi durasinya itu agak panjang sekitar mungkin 5 jam. Dan terkait ya, khusus hal-hal yang menyinggung ya kami pribadi itu berada di menit-menit akhir teman-teman ya. Dan seperti apa video tersebut dan bagaimana kira-kira tanggapan dari Habib Bahar bin Smith ini ya, sekarang mari kita coba simak video berikut ini. Harus ngikut ulama yang seperti apa saudara-saudara, paham? Paham? Sekarang kalian bisa mengetahui, bisa memilih, harus mengikuti ulama yang seperti apa. Sebab banyak sekarang ini saya lihat orang-orang ini nyari suhroh. Tahu suhroh? Nyari tenar. Ya kata Habib Bahar ya, sebab zaman sekarang ini ada begitu banyak orang yang nyari tenar. Oke, kita coba lanjut lagi. Mereka nyari tenar dengan segala cara. Contoh, ada kemarin anak-anak laporan ke saya. Ada anak-anak laporan ya kepada Habib Bahar teman-teman. Anak-anak laporan, Beb, ini ada satu orang ya, nggak tahu orangnya kurus-kurus kecil, terus pakai imamah begitu. Oke, ya inilah teman-teman ya, ciri-ciri seperti ini yang kami duga kuat itu adalah saya pribadi teman-teman ya. Coba kita lanjut. Kalau saya lihat dari penampilannya sih kayak Wahabi begitu dia. Saya disebut sebagai Wahabi teman-teman ya. Mana ada Wahabi? Ya, coba kita lanjut lagi. Terus dia bikin berita-berita hoak, Beb. Berita hoak apa? Ini 2 minggu lalu dia bilang Habib ditangkap polisi. Terus dia bilang Habib lagi ceramah dan lempar botol. Terus Habib Bahar sendiri saya sudah ketawa teman-teman ya. Habib Bahar sendiri juga merasa lucu. Oke. Baru 2 hari lalu dia bilang Habib Bahar sekarat hampir mati karena takut ditangkap polisi. Ya kan, coba lihat. Habib Bahar sendiri itu ketawa teman-teman. Ya lucu. Oke. Saya juga ketawa. Itu. Habib Bahar cuma ketawa. Masya Allah. Oke. Saya bilang sudah biarkan saja. Sudah biarkan saja kata Habib Bahar bin Smith. Itu mereka yang begitu-begitu itu. Mereka membenci saya, menghina saya, mencaci saya, memaki saya, menfitnah saya. Mereka nggak sadar kalau saya adalah nafkah bagi mereka. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman ya, ada beberapa hal yang mesti saya tanggapi di video ini. Yang pertama bahwa ya salah satu kesyukuran saya ya, alhamdulillah akhirnya ternyata video ini ya, bahkan channel Terbiadil ini itu sudah sampai di hadapan langsung Habib Bahar bin Smith.
Artinya teman-teman sekali lagi ya bahwa ini membuktikan dakwah melalui sosial media itu sangat-sangat efektif. Ya kita lakukan di zaman sekarang ini. Ya dan alhamdulillah ya tujuan saya akhirnya tercapai. Ya apa itu? Ya video ini bisa direksen, biasa langsung disaksikan dan didengar oleh Habib Bahar bin Smith ini. Ya agar video semacam ini, agar channel ini itu bisa menjadi sebuah apa ya, salah satu wasilah lah, salah satu sebab Habib Bahar bin Smith ini itu introspeksi diri. Ya. Kalau dikatakan bahwa orang-orang yang mengkritik beliau ataupun saya secara khusus ya ini membenci beliau, ya saya mengkritik beliau adalah merupakan bentuk sebagai saya ini membenci beliau. Ya mohon maaf harus saya katakan itu adalah sesuatu yang sangat salah. Ya, salah besar. Sebab yang perlu Anda ketahui ataupun kita semua ketahui ya, dengan saya ini bersuara, dengan saya ini melakukan hal ini yang mengkritik Habib Bahar bin Smith ini, ya itu adalah merupakan bentuk saya ini cinta terhadap para habaib. Ya, kenapa? Ya, karena saya tidak rela ketika ada orang yang ngaku sebagai habaib, kemudian perlakuannya seperti itu, teman-teman. Ya, mudah menghina orang. Ya, Pak Prabowo Subianto sebagai seorang presiden kita dikatain pengkhianat. Ya, kemudian ya Pak Jokowi juga kemarin sempat dikata-katain. Ya, kemudian Pak Lurah, ya di bangsat-bangsatin, di brengsek-brengsekin dan lain sebagainya. Ya, ada begitu banyak sebenarnya, tidak mungkin ya saya ceritakan satu persatu dan kalian pun ya sudah amat sangat tahu tentang bagaimana warna daripada ceramah Habib Bahar bin Smith ini. Ya kemudian selanjutnya teman-teman ya yang saya sayangkan ya ini entah apakah yang nggak paham ilmu literasi bahasa yang memberitahukan Habib Bahar bin Smith ini atau siapa ya, padahal sudah jelas di setiap thumbnail yang kami tulis itu adalah merupakan kalimat yang menandakan di situ adalah literasi pertanyaan ya, bukan pernyataan ya, sebab kalau kita ketahui pernyataan dengan pertanyaan itu adalah dua kalimat yang sangat jauh berbeda ya, makanya ya ini lagi-lagi menunjukkan kualitas sebenarnya itu menunjukkan kualitas diri daripada ya anggota dari Habib Bahar bin Smith ini yang melaporkan hal tersebut. Ya, kemudian yang selanjutnya teman-teman ya, harus saya katakan di sini bahwa ternyata ya dugaan saya ini apa yang respon daripada Habib Bahar bin Smith ini, itu dugaan saya ya, saya cukup terkejut. Ya, saya cukup terkejut. Karena apa yang saya pikirkan, apa yang saya duga, apa yang saya gambarkan tentang sosok Habib Bahar bin Smith ini, itu adalah orang yang keras, koar-koar. Ya, berani, ya, pokoknya keras lah, kasar lah, ya itu pendapat pribadi saya. Tetapi setelah mendengar pernyataan dari Habib Bahar bin Smith ini, ya tanggapan dari Habib Bahar bin Smith ini, ya harus saya katakan itu adalah ya masya Allah. Ya, ternyata katanya apa beliau, ya tidak usah, ya tidak usah dipedulikan. Ya artinya di sini harus saya katakan bahwa ternyata memang beliau ini teman-teman, ya memang beliau ini Habib Bahar bin Smith ini itu memang keras terhadap ya memang orang-orang ini bermasalah, khususnya dalam perkara oknum-oknum pemerintahan. Ya dalam hal oknum-oknum pejabat kita ini dalam menjalankan kebijakannya di negeri ini. Artinya Habib Bahar bin Smith ini itu sangat keras terhadap memang orang-orang yang menyengsarakan rakyat. Ya yang membuat aturan-aturan kenegaraan yang tidak pro rakyat. Ya. Dan terlihat ya sebenarnya kalau kita melihat daripada Habib Bahar bin Smith ini ya sosok yang keras itu, tetapi di dalamnya itu adalah orang yang lembut ternyata. Orang yang bijak lah, orang yang memiliki apa ya hati yang luas lah. Ya terbukti dengan tanggapan video ini. Ya, makanya sekali lagi teman-teman di channel ini saya tidak mengajarkan kepada kalian ini taklid buta. Ya, saya tidak pernah mengajarkan kepada kalian taklid buta. Ya, kita boleh saja kita ini tidak sependapat, kita ini tidak sejalan atau tidak setuju atau bahkan muak dan enek dengan cara atau model gaya ceramah daripada Habib Bahar bin Smith ini. Ya, tetapi jangan kemudian kebencian kita itu lantas membuat kita ini bersikap apa ya seakan-akan menutup mata terhadap sisi-sisi kebaikan daripada Habib Bahar bin Smith ini. Ya. Ketika ada sesuatu yang salah atau keliru dari Habib Bahar bin Smith ini, maka kita harus katakan itu salah. Kita harus katakan itu keliru. Dan kita juga harus berani mengkoreksi hal itu. Tetapi jika ada sesuatu yang benar daripada Habib Bahar bin Smith ini, ya maka kita juga harus secara kesatria mengatakan itu adalah sesuatu yang benar. Kita juga harus berani mengatakan itu adalah sesuatu yang benar. Dan kita juga harus berani mengapresiasi hal itu. Ya sebagaimana video kasus kali ini ya, apa yang saya nampak, apa yang saya saksikan, dan apa yang saya dengar daripada tanggapan dari Habib Bahar bin Smith ini, itu adalah suatu jawaban yang sangat bijak ya menurut saya, dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan patut kita apresiasi. Dan lagi-lagi ini adalah membuktikan bahwa ternyata Habib Bahar bin Smith itu tidak sekeras yang kita duga, tidak sekeras yang kita kenal selama ini teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman bahwa kami mempertegas kembali ya bahwa di channel ini tuh ya kami tidak mengajarkan kepada kalian ini untuk taklid buta ya, taklid buta. Ya, jadi ya kita ini boleh tidak sependapat. Kita ini boleh membenci terhadap Habib Bahar bin Smith ini, terhadap kelakuannya, terhadap cara berdakwanya. Ya, tapi jangan kemudian ketika ada hal-hal yang memang Habib Bahar itu lakukan sesuatu yang positif, lantas kita ini tidak benarkan.
Ya, jadi seakan-akan apa yang segala diperbuat oleh Habib Bahar bin Smith ini, itu kita seakan-akan salahkan 100%. Ya, tidak seperti itu. Ya, sebab kita diajarkan menjadi seorang muslim yang baik, kita ini harus bersikap objektif. Ya, dan saya yakin ya, bahwa penonton channel ini, saya yakin Anda semua itu adalah merupakan orang-orang yang berintelektual tinggi. Ya, orang-orang yang berpikir secara kritis, dan bersikap objektif ya dalam hal menilai segala sesuatu. Ya, dan saya paham ya di antara penonton ini ada yang pro dan ada yang kontra terhadap Habib Bahar bin Smith ini. Dan saya tidak mempermasalahkan hal itu. Ya. Yang saya hanya fokus di sini adalah saya menyampaikan kepada kalian tentang sesuatu yang saya anggap ini tidak tepat dari perilaku Habib Bahar bin Smith ini. Ya, kemudian saya luruskan. Ya, kalau soal Anda ini terima dengan lapang dada atau tidak, ya itu hak Anda. Ya, sebab ya lagi-lagi teman-teman, kalau kita ini ingin membuat semua orang di seluruh dunia ini menyukai dengan kita, ya menyukai dengan pendapat kita, statement kita, ya maka itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mustahil. Ya. Sekalipun kita ini melakukan sesuatu yang 100% benar, ya bahkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tetap saja ada orang-orang yang membenci kita, ya mengkoreksi kita, ya bahkan menyalah-nyalahkan kita. Jadi ketika kita mendapati hal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya jalan saja. Jalan saja. Selama Anda yakin itu adalah benar, tidak menyelisih daripada Al-Quran dan Sunnah, maka jalan saja. Ya, terkhusus kembali kepada masalah Habib Bahar bin Smith ini, ya bagi saya pribadi, ya dalam hal berdakwah, ya dalam hal berceramah, ya kemudian ditampilkan oleh gaya daripada Habib Bahar bin Smith ini dengan teriak-teriak, ya membawa narasi-narasi kebencian, ya bahkan tidak segan-segan menghina Pak Prabowo Subianto sebagai seorang presiden kita, itu dikatain pengkhianat. Ya saya rasa itu adalah sesuatu yang tidak tepat dan harus saya kritiki. Ya, dan ternyata teman-temannya alhamdulillah, ternyata pesan ini sampai kepada Habib Bahar bin Smith. Dan itulah tujuan saya. Ya akhirnya bisa disaksikan langsung oleh Habib Bahar bin Smith ini. Dan lagi-lagi teman-teman ya, respon daripada Habib Bahar bin Smith ini itu tidak terduga. Ya, yang saya duga itu sebelumnya adalah Habib Bahar ini akan marah. Habib Bahar ini akan mencak-mencak, akan teriak-teriak, akan meledak-ledak lah pokoknya. Ya ternyata ya kita dapati ya ternyata hati daripada Habib Bahar bin Smith ini ya cukup luas, cukup bijak dalam menilai segala sesuatu. Ternyata kita melihat kerasnya Habib Bahar itu ya, kerasnya itu memang terhadap orang-orang atau oknum-oknum pengkhianat bangsa ini. Ya kerasnya itu terhadap ya memang oknum-oknum pejabat yang memberlakukan ya kebijakan-kebijakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan pro rakyat atau mengkhianati rakyat. Ya kurang lebih seperti itulah teman-teman. Dan sebenarnya teman-teman ya beberapa hari lalu memang sudah ada beberapa orang yang mend-DM saya. Ya terkhusus ada di antara mereka ini yang merupakan orang terdekat daripada Habib Bahar bin Smith ini. Ya kemudian kami melakukan sebuah diskusi ringan. Ya kemudian diskusi ringan. Ya akhirnya ya itu tadi. Ya kami sama-sama memiliki prinsip yang kita ya jalan saja. Ya nafsi-nafsi. Artinya ya seharusnya ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Entah kalian ini yang para muhibbin ya Habib Bahar bin Smith ini. Ya ataupun kalian yang membenci sepenuhnya Habib Bahar bin Smith ini. Ya hendaknya kita ini membenci sesuai dengan kadar. Ataupun mengidolakan, mengagumi sesuai juga dengan kadarnya masing-masing. Ya sebab ya siapapun orang yang kita kagumi sejatinya mereka ini pasti memiliki kekurangan. Ya, dan ketika kekurangan itu dilakukan, kekurangan itu dinampakkan olehnya, ya maka kita ini sebagai pencintanya jangan kita ini taklid buta. Ya hanya karena kita ini mengagumi sosok Habib Bahar bin Smith maka seakan-akan seolah perbuatannya itu harus kita benarkan. Ya atau bahkan seakan-akan sama perbuatannya itu yang keluar-keluar itu ya yang menghina pemerintah itu ya seakan-akan kita menormalisasi hanya karena orang ini membela kebenaran. Enggak seperti itu teman-teman ya. Dalam hal membela kebenaran, dalam hal membela rakyat, dalam hal membela kebaikan itu juga perlu yang namanya ya adab dan etika. Ya. Karena ada begitu banyak sesuatu yang benar kita sampaikan tetapi dengan cara yang salah, yang keliru itu justru akan diterima oleh orang-orang lain. Ya. Dan dampak buruknya adalah para musuh-musuh Islam ini, para orang-orang yang munafik ini akan menjadikan sebuah senjata untuk ya semakin menyerang agama Islam ini. Dan secara khusus ya semakin memperburuk citra daripada habaib itu sendiri teman-teman. Ya, jadi seharusnya Anda yang mengaku pecinta habaib, nah seharusnya Anda juga tidak terima ketika mendapati perlakuan-perlakuan yang negatif daripada Habib Bahar bin Smith ini. Ya perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai. Ya contohnya apa? Ya itu tadi. Ya menghina atau bahkan mencela pemimpin secara umum ya dikatain pengkhianat. Ya Pak Lurah dikatain dibangsat-bangsatin. Ya kata-kata bangsat, kata-kata biadab itu adalah kata-kata yang tidak sopan. Ya kata-kata yang tidak baik yang harus diperdengarkan oleh umat kita ini, teman-teman. Ya, itu adalah tidak baik. Ya lagi-lagi itu adalah sesuatu yang tidak baik. Bahkan Pak Prabowo Subianto kan sudah mengatakan dengan tegas
bahwa bangsa kita ini bukan bangsa yang seperti itu. Kita ini nggak seneng caci maki, kita ini nggak respect terhadap orang-orang yang suka mencaci maki. Ya, sebab kultur bangsa kita adalah negara yang mengedepankan, yang mengutamakan adab dan etika serta sopan santun, teman-teman. Ya. Jadi alhamdulillah ya kalau ternyata video ini telah sampai kepada Habib Bahar bin Smith ini. Dan terakhir teman-teman, sebenarnya dari Habib Bahar bin Smith ini yaitu sudah sempat mengajak saya pribadi untuk ya mungkin ya ketemuan lah, ya ketemuan. Ya entah karena apa karena ya yang seperti saya ketahui bahwa kurang lebih beberapa hari lagi ya itu akan diadakan reuni 212 ya oleh kelompok daripada Habib Bahar bin Smith ini. Dan itu insya Allah akan diadakan katanya itu di Monas ya pada tanggal 2 Desember 2024. Ya saya mengkritisi Habib Bahar bin Smith itu ya sebatas karena memang kesalahannya beliau. Ya kalau ada sesuatu yang menyimpang, kalau ada sesuatu yang keliru dari Habib Bahar bin Smith ya maka saya akan koreksi. Ya maka saya akan kritiki. Ya kan itu sesuai dengan apa yang diceramahkan oleh Habib Bahar bin Smith ini. Ya ada salah satu ceramah Habib Bahar ini dengan mengatakan dengan tegas ya dengan lantang mengatakan bahwa saya ini kan berceramah ya apa Anda untuk melarang saya? Negara ini demokrasi ya saya bebas berceramah. Ya kurang lebih seperti itu Habib Bahar bin Smith mengatakan di dalam ceramahnya. Ya maka saya pun juga akan mengatakan demikian. Ya negara ini demokrasi maka saya pun juga akan bebas mengkritisi Anda. Ya ketika ada memang hal-hal yang bagi saya itu menyimpang. Ada hal yang memang bagi saya itu ya tidak tepat ya. Harus diungkapkan, harus dikatakan di depan umum. Ya, saya paham Anda itu memang mungkin ya, alasan Anda itu membela rakyat, ya. Anda itu berada di barisan rakyat. Ya, tetapi alangkah baiknya dalam kita ini menyampaikan sebuah kritik terhadap pemerintah, hendaknya yang lebih soft lah, yang lebih santun. Ya, karena orang ini, umat ini secara umum ya, ini akan menilai kita dari perbuatan kita ataupun perkataan kita. Ya. Dan teman-teman gimana nih menurut kalian kira-kira atas video ini ya Habib Bahar bin Smith ini. Setujukah Anda bahwa sosok Habib Bahar bin Smith ini adalah sosok yang keras, tegas, kasar atau justru sebaliknya sosok yang lembut ya sebenarnya sosok yang perhatian ya dan hanya kasar dan hanya keras terhadap oknum-oknum memang ini perusak bangsa, pengkhianat bangsa, ya pengkhianat rakyat dan lain-lain. Ya coba kalian komen di kolom komentar kita ya. Dan satu hal yang mesti kalian pahami bahwa Tarbiyah Daily tidak akan berubah. Ya Tarbiyah Daily insya Allah tetap akan lanjut dan akan tetap menggaspolkan ya segala oknum-oknum yang mereka ini hanya memberikan citra buruk bagi agama kita ini Islam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.